Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Puji dan syukur hanya bagimu kami berikan ya Tuhan. Ada banyak mujizat dan pertolongan Tuhan serta berkat Tuhan yang telah kami terima dalam 1 minggu ini. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Dan kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebab kami tahu firman Tuhan dapat mengubah hidup kami. Firman Tuhan dapat mengangkat kami ketika kami jatuh. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu, bukakan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu beroleh anugerah dan kekuatan baru yang daripada Engkau. Ketika ada kuasa iblis, kuasa si jahat yang ingin merorong kehidupan kami usir, kami tolak di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang berkuasa dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, kiranya Engkau urapi ia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati hati, pikiran, lidah dan bibirnya, setiap tutur katanya juga Tuhan, agar ia bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pada hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami, sebab kami telah siap mendengarkan-Mu. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Jofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam kehidupan yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina.
Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini, Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bisa melihat tema kita pada hari ini yang telah disusun dalam perikopen BNKP, yaitu melestarikan budaya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, kita lahir, dibesarkan, dan hidup dalam kebudayaan. Sebab jika seseorang tanpa cinta, tanpa karsa, tanpa rasa, pasti kehidupan seseorang itu hampa. Cinta, karsa, dan rasa merupakan produksi dari kebudayaan. Sebab kebudayaan menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik secara material maupun non-material. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup berbudaya adalah kehidupan yang harus kita jalani, kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri, dan yang terus harus kita kembangkan. Dalam hal ini, tidak semua budaya atau kebiasaan kita harus kita kembangkan, namun ada juga kebudayaan yang harus kita koreksi, bahkan harus kita tinggalkan. Namun saya mau katakan, budaya yang telah diisi oleh nilai-nilai Injil, maka hal itulah harus kita pertahankan dan harus kita jadikan sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Apalagi kita sebagai Ononiha yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya. Kita memiliki banyak kebudayaan yang memiliki nilai yang sangat besar. Bahkan di dalam pengajaran Alkitab sangat dianjurkan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukurlah kita ketika kita menjadi Ononiha, karena ada banyak budaya-budaya kita yang telah diisi oleh Injil dan saat ini menjadi gaya hidup kekristenan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang kita telah baca pada hari ini dan yang akan kita renungkan dan yang telah kita renungkan pada hari ini, ada beberapa hal yang harus kita renungkan dan yang harus kita jadikan sebagai budaya kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang harus kita renungkan adalah budayakan hidup atau berbicara jujur dan benar. Ada banyak yang bercanda. Sering mereka katakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar orang berkata, zaman sekarang ini mana mungkin
ada orang yang jujur. Lawawa bakheda niha sebolodede khenia banua waewawa. Sering sekali itu dijadikan sebagai bahan candaan. Dari kalimat ini mengindikasikan bahwa kejujuran atau kebenaran merupakan barang yang langka dan mahal harganya. Karena ada banyak orang karena berbagai tuntutan dalam hidupnya, seperti tuntutan ekonomi, mencari kekuasaan, ingin dipuji, dan lain sebagainya. Ada banyak orang mengorbankan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran dalam hidupnya. Bahkan ada banyak orang Kristen yang mengorbankan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran dalam kehidupannya hanya karena memuaskan keinginan kemanusiaannya atau keinginan dagingnya. Maka lewat firman Tuhan yang telah kita baca tadi, teman-temannya Ayub hampir mendapat murka Allah karena hanya mereka tidak berkata jujur tentang Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca Matius pasal 5 ayat 37, firman Tuhan ini berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang mengasihi Allah, kita yang mengklaim hidup kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, maka hiduplah dengan jujur dan benar, dan berkatalah jujur seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Selebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau selama ini kita sering menipu, kalau selama ini kita sering berkata ya padahal tidak, sering berkata tidak padahal ya, maka lewat firman Tuhan ini dia mau katakan kepada kita, kita berasal dari si jahat. Tetapi ketika kita berkata ya ketika ya, berkata tidak ketika tidak, maka kita berasal dari Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya berkata bahwa kejujuran itu adalah harga mati dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi tidak ada tawaran. Ketika kita mengklaim kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka budayakanlah hidup jujur dan benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Yang kedua yang harus kita renungkan dalam firman Tuhan ini, yaitu budayakanlah hidup setia kepada Allah dan setia kepada sesama. Soga maidola niwa kheda badanoniha lamane sona weda babaiki bale aweda babe. Ya, sering sekali orang tua menasehati anaknya ketika dia mau berteman, bergaul kepada orang, dia harus pintar mencari teman atau mencari tempat ia bergaul. Karena ada banyak orang yang seperti ini. Ya, dia bersama dengan kita ketika kita ketawa, senyum, bahagia. Tetapi ketika kita sedih, ketika kita punya masalah, ia meninggalkan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat dan belajar dari kehidupan Ayub, itulah yang dialami oleh Ayub. Ada banyak teman-teman, bahkan istri Ayub sendiri mengkhianati Ayub. Mereka mengkhianati Ayub. Waktu Ayub masih kaya, masih punya harta yang banyak, masih punya kambing domba yang banyak, mereka mendekati dia, memuji-muji dia. Tetapi ketika Ayub dicobai oleh Allah, mereka mengkhianati Ayub.
kehilangan segalanya. Kehilangan apa yang ia miliki. Tetapi pertanyaan besar dalam kehidupan kita, apa yang dilakukan oleh Ayub ketika ia mengetahui teman-temannya, bahkan istrinya mengkhianati dia? Apakah Ayub membenci mereka? Apakah Ayub dendam kepada mereka? Tentu jawabannya tidak. Ayub bersikap baik terhadap mereka. Ayub tetap menunjukkan sikap kesetiaan, bahkan mendoakan dan mengampuni orang-orang yang telah mengkhianatinya. Inilah yang harus kita pelajari dari kehidupan Ayub. Walaupun ia dikhianati, walaupun ia disakiti, walaupun ia ditinggalkan, tetapi ia tetap menunjukkan dan hidup dalam budaya kesetiaan bagi temannya, bagi sahabatnya, bagi saudara-saudaranya. Bahkan Ayub tidak hanya menunjukkan kesetiaannya kepada teman-teman, sahabat-sahabatnya, dan saudara-saudaranya, tetapi Ayub juga menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Ia tidak meninggalkan Allah walaupun banyak masalah, banyak duka yang ia alami. Ia tetap setia kepada Allah sampai keadaan hidupnya dipulihkan kembali oleh Allah. Jadi ini yang harus kita contoh, ini yang harus kita teladani dalam kehidupan Ayub, yaitu ia membudayakan hidup dalam kesetiaan. Fale farei le irei lo walangi hewa ai oya gabula dede abu nawale fa abu dede zigena ya iya. Pada tafai kita nya ira ama inanyo masih abadu jaita Yesus Kristus. Kalau kita bisa melihat pengakuan Allah sendiri dalam Ayub pasal 1 ayat 8, ia berkata, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sendiri mengakui bahwa Ayub itu adalah setia, jujur dan saleh, serta menjauhi kejahatan. Alangkah baiknya juga kalau seandainya juga nanti Allah mengakui saya dan mengakui Bapak Ibu sekalian bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, yang tak pernah meninggalkan Allah walaupun banyak persoalan yang kita alami. Amin. Amin. Orang yang hidup jujur, orang yang hidup saleh walaupun banyak tantangan yang kita alami. Kiranya itu juga terjadi dalam hidup kita. Allah mengakui kita nanti di pas penghakiman yang terakhir. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita bertanya-tanya, setelah kita hidup jujur, setelah kita hidup setia, apa yang harus kita terima? Apa yang kita terima dari Allah? Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sudah melestarikan hidup jujur, setia, saleh, maka kita pasti menikmati hidup yang berkualitas dan diberkati Allah hidup kita sehari-hari. Mari kita cross check apa yang dilakukan Allah kepada Ayub ketika Ayub sudah hidup jujur, saleh, setia kepada Allah. Yang dilakukan Allah kepada Ayub adalah yang pertama, Allah memulihkan keadaan Ayub. Ayub sudah terpuruk, sudah jatuh, kena penyakit borok. Semua harta apa yang ia miliki hilang, anak-anaknya, istrinya, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Terpuruk. Lalu apa yang terjadi? Ayub tetap hidup jujur, setia, saleh kepada Allah. Lalu Allah memulihkan keadaan Ayub.
yang dilakukan Tuhan kepada Ayub? Tuhan mendengarkan doa Ayub. Untuk mengampuni sahabat-sahabatnya Ayub, Tuhan berkata, hanya doa Ayub dan permohonan Ayub yang ia dengar. Begitulah kedekatan Ayub itu kepada Allah. Ia mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga Allah mendengarkan doanya. Dan yang ketiga, yang dilakukan Allah kepada Ayub, Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari kehidupan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan takut hidup jujur dan benar di hadapan Allah. Jangan takut hidup setia kepada Allah dan kepada sesama. Karena kita pasti diberkati 2 kali lipat dari apa yang kita miliki saat ini. Amin? Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya mau tekankan, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita bagaimana kita membudayakan hidup jujur, hidup adil, dan hidup setia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Seperti ayat hafalan yang berkata kepada kita pada hari ini, yaitu yang terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Ayat hafalan 2 Timotius pasal 3 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Sekali lagi kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, serta kuasa roh Tuhan yang memampukan kita melakukan firman Tuhan ini dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga hari ini kami bisa merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman Tuhan ini, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas untuk berkarya, bekerja, memampukan kami melakukan firman Tuhan ini dalam setiap aspek kehidupan kami. Secara khusus, hamba-Mu mau berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan. Secara khusus jemaat Tuhan yang ada di BNKP Tangerang. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu percaya bahwa tidak kurang panjang tangan-Mu menolong jemaat-Mu di BNKP Tangerang. Bapa dalam surga, secara khusus kami mau berdoa buat hamba-Mu Pendeta Eka, istrinya juga, anak mereka Jonathan, hamba-Mu Ibu Ina Julci, hamba-Mu Ibu Ina Grace, hamba-Mu Bapak Ama Frans, Ina Frans, Daniel, Sorta, Saleh, begitu juga dengan Julci yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Dan saat ini mereka sedang dalam perawatan dan pemulihan. Dan terlebih Tuhan, kami percaya bahwa dalam waktu dekat ini mereka bisa kembali ke rumah dengan penuh sukacita tanpa kekurangan suatu apapun. Kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau, kami memohon Tuhan Yesus, kiranya Engkau anugerahkan kepada sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami pada hari ini. Janganlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi di atas kami. Dalam diri anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin.